Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwar Mahardika. Saya perwakilan dari kelas 11 IPA C. Di sini saya ingin membacakan narasi yang bertema nasionalisme. Sebelum itu, selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Langsung saja, di era Indonesia modern yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dirayakan secara gagap gembita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya gempuran kebudayaan asing yang terfasilitasi dengan media dan teknologi internet dapat secara bebas leluasa hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan berpotensi mendominasi serta mempengaruhi kebudayaan lokal. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan negara lainnya yang mengancam kedaulatan bangsa, khususnya pasca 1998, seperti bermunculannya ideologi yang berseberangan dengan ideologi negara, terorisme, radikalisme, serta konflik sosial berbasis suku, ras, dan agama. Singkatnya, sekelumit permasalahan bangsa di atas sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan nasionalisme. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Menurut hasil survei LSI Denny JA patut direnungkan. Survei itu menunjukkan bahwa sejak 2005 sampai 2018, jumlah warga yang pro Pancasila semakin berkurang setidak-tidaknya 10%. Di level pendidikan formal, khususnya kelompok muda, jumlah pro Pancasila juga menurun. Menurut hasil penelitian LSI 2019 cukup memberikan sedikit angin segar karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nasionalisme masyarakat mengalami kenaikan sebesar 66,4% warga yang masih mengidentifikasi diri sebagai bangsa Indonesia. 19,1% warga mengidentifikasi diri sebagai kelompok penganut agama tertentu, dan 11,9% warga mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku tertentu. Meskipun hasil survei menunjukkan perkembangan nasionalisme cukup positif pada 2019, kita tidak boleh lupa bahwa 33,6% warga yang tidak mengutamakan nasionalisme bukanlah angka yang kecil, dan artinya nasionalisme masih berada dalam tantangan. Oleh karena itu, topik ini masih relevan dan disuarakan. Langsung saja kita masuk ke topik utama kita, nasionalisme dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam upaya mendirikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Soekarno mengadopsi gagasan Ernest Renan tentang nasionalisme yang merujuk pada kesepakatan politik untuk mencapai cita-cita dan masa depan bersama sebagai bangsa yang senasib dan sepenanggungan dan kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan. Nasionalisme dalam pandangannya bukanlah nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari tiga kondisi, yaitu adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak mengembangkan kebudayaan lokal di bawah cengkraman sistem pendidikan kolonial. Di era kolonial, nasionalisme dibangun atas kesadaran bersama yang dipupuk atas dasar keperbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial. Dalam pemerintahan Orde Lama, nasionalisme dibangun untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan kebudayaan lokal dan nasional serta sekeras mungkin menutupi keran terhadap pengaruh kebudayaan asing. Sementara itu, era Orde Baru, nasionalisme dipupuk dan dibentuk dalam doktrin-doktrin yang bersifat top-down, serta terkesan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan yang bersifat militeristik. Nasionalisme mendapatkan tantangan yang signifikan di era reformasi. Hal ini ditandai dengan mulai terpinggirkannya muatan Pancasila di level pendidikan formal, yang sebagian besar terfokus hanya pada perkembangan teknologi dan ekonomi. Memudarnya nasionalisme di era ini juga dapat disoroti dari berakarnya konflik sosial berbasis ras, seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, Papua, serta lepasnya Timur Leste dari Indonesia. Bermunculannya ormas-ormas yang menegaskan identitas kultural, serta banyaknya ideologi alternatif yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa. Belum lagi maraknya berbagai narasi
primordialisme dan sentimen berbasis isu sara yang berkembang di masyarakat pada saat Pilpres 2 periode terakhir seolah membuat sekat-sekat kultural menjadi lebih kuat dan tidak terhindarkan. Berangkatnya dari kenyataan ini, nasionalisme perlu disuarakan kembali untuk menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena jika tidak, persatuan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri. Strategi penguatan nasionalisme. Jika nasionalisme dalam konteks dulu dibangun untuk membentuk kesadaran kolektif demi memerdekakan diri dari kolonialisme, di era kontemporer ini, nasionalisme harus dibangun untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang tepat dan efisien dalam upaya menumbuhkan kembali nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya di kalangan kelompok muda. Hal pertama yang bisa dilakukan dengan menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan yang tepat. Kedua, masih dalam level pendidikan formal, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan yang wajib dimunculkan kembali, diketahui dan dipahami oleh generasi muda. Misalnya, kisah tentang Ikrar Sumpah Pemuda terkait kesadaran berbangsa dan bernegara yang digagaskan oleh kelompok muda dan menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, model pendidikan karakter yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang menitikberatkan pada pendidikan karakter pada bidang kesenian dan kebudayaan dalam upaya memperhalus budi pekerti dan kemanusiaan masih relevan untuk diterapkan. Ketiga, penguatan nasionalisme dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan budaya populer seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetisi, pendidikan, dan masih banyak lagi. Suksesnya perayaan Asian Games di Indonesia 2018 yang dibarengkan dengan meningkatkan prestasi atlet-atlet Indonesia terbukti berhasil dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia di kalangan masyarakat. Selain itu, kemenangan siswa Indonesia dalam meraih medali emas di Olimpiade Matematika di Lucknow, India, serta kemenangan penyanyi muda Indonesia Claudia Emanuela Santoso dalam ajang pencarian bakat di Jerman juga sukses dalam membangun nasionalisme di kalangan masyarakat. Sebagai bangsa yang terdiri dari beragam unsur kebudayaan, Indonesia memiliki keunggulan di bidang kreativitas, seni, dan budaya sehingga nasionalisme dapat diinternalisasi dan diolah secara kekinian dengan menonjolkan kebinekaan budaya dalam bentuk kegiatan-kegiatan kreatif di kancah internasional untuk rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Terima kasih.